Perkenalkan, nama saya Hasmi Dimit Hamzah, biasa dipanggil Hasmi. Jadi ini adalah video pertama saya di YouTube. Dan untuk kedepannya channel YouTube saya ini bakal membahas semua hal tentang olahraga. Nah, untuk video pertama saya ini saya bakal membahas masalah cedera. Nah, saat proses recording kemarin ternyata banyak hal yang penting yang kita bicarakan. Karena itu video ini bakal dibagi menjadi 3 part gitu. Nah, sekarang kita bakal mulai di part yang pertama. Yang pertama ini sama Carla, yang berprofesi fisioterapi. Sekarang itu fisioterapi udah apa ya? Mungkin dulu fisioterapi nggak terlalu dikenal ya. Nggak terlalu dikenal gitu. Jarang yang tahu. Ya taunya mungkin tukang pijet mungkin ya. Di tim itu ada yang cedera, sini tukang pijet, taunya kita tukang pijet doang gitu. Padahal di balik itu tuh ada yang lebih apa ya, lebih expertnya gitu, ada lebih expertnya gitu ya. Lebih penjurusan lah ya. Nah, lebih penjurusannya gitu. Kemana gitu kan. Nah, paling sekarang untuk fisioterapi ternyata karena saya taunya tentang olahraga, mungkin taunya fisioterapi hanya untuk olahraga aja, ternyata luas gitu ya. Jadi untuk fisioterapi gimana tuh Kak? Gimana? Jadi kalau fisioterapi itu yaitu bentuk pelayanan terhadap masyarakat, individu atau kelompok, itu yang memberikan pemulihan fungsi dan gerak tubuh dengan modalitas fisik atau elektro. Jadi ada, kalau misalnya elektro mungkin ada pernah dengar TENS, MWD, SWD seperti itu. Itu kita pakai sana. Dan untuk fisioterapi itu sendiri terbagi menjadi 5 subdivisi. Yang pertama itu memang ada FTA anak. FTA itu apa? FTA itu untuk anak. Anak. FTB itu untuk muskuloskeletal. Apa itu muskuloskeletal? Muskuloskeletal itu berhubungan dengan otot, tulang. Misalkan sakit itu penyakit sakit pinggang, udah gitu nyeri lutut, nyeri leher, itu kita bisa. Untuk C-nya neuromuskuler. Jadi berhubungan dengan neurologi dan muskuloskeletal juga, seperti contohnya stroke. Udah gitu Parkinson yang berhubungan dengan sistem pusat ataupun tepi. Nah, untuk yang keempat itu FTD. Itu ada kardiovaskuler. Ya, berhubungan dengan jantung paru. Biasanya ada penyakit TPOK, TB dan sebagainya. Itu juga kita bisa turun ke sana. Dan yang kelima adalah ini FT olahraga. Berarti FT olahraga tuh khusus kita ada ya? Ada khusus. Jadi itu ada subnya lagi yang membahas tentang memang para atlet. Jadi sekarang atlet-atlet di Indonesia itu sudah hampir semua memiliki fisioterapi. Apalagi sekarang sepak bola. Nah itu dari setiap tim diusahakan harus ada fisioterapi seperti itu. Tapi misalnya yang Karla lihat nih, untuk di dunia olahraga itu orang-orang olahraga memandang fisioterapi seperti apa? Apakah wah penting banget, tapi ada yang apakah atau enggak malah berpikir fisioterapi mah gak usah lah, paling tukang pijatnya kalau misalnya parah ya baru ke dokter. Gimana tuh pandangannya kira-kira? Pandangan saya pribadi, pentingnya fisioterapi ya tadi, karena kita mempelajari ilmu-ilmu tentang muskuloskeletal, terutama tentang fungsi dan gerak tadi, otomatis kan tubuh. Nah, kenapa kita harus ada fisioterapi? Karena penanganan biasanya pada saat ada cedera, contoh kita ambil cedera, kita tidak asal langsung tindakan, tapi kita butuh assessment. Assessment ya tadi, pentingnya assessment adalah untuk melihat goals ke depannya atau cedera apa yang tadi pemain rasakan seperti itu. Apakah ini cedera, apa masih bisa main atau tidak, itu tadi keluarnya di sana. Makanya dari hal-hal tersebut pentingnya fisioterapi di situ. Jadi khawatirnya apa? Pada saat misalkan ada keseleo misalkan, ternyata apakah itu strain itu berarti penguluran otot, atau sprain itu jadi ligamen yang sudah kena. Nah itu ligamen itu yang memang benar-benar kita lihat permasalahan di mana. Makanya hal-hal tersebut khawatir ya, pada saat mungkin strain, pada saat dipijat, ternyata dia malah membuat vasodilatasi, perebaran pembuluh darah. Nah itu yang dikhawatirkan. Makanya diusahakan pada saat ada cedera kita harus punya penanganan awal. Penanganan awalnya seperti apa? Makanya hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan kalau misalkan di dunia fisioterapi. Oke, terus mungkin kita
ke bahas masalah cedera ya karena. Ya, Nah, boleh. kalau misalnya di kepelatihan tuh atau itu ada sering terucap ada masalah cedera ringan dan cedera yang mungkin berat gitu. Oke. Kira-kira yang masuk ke cedera ringan itu apa? Yang masuk ke cedera berat itu apa sih gitu? Oke, jadi cedera ringan, cedera berat tadi lihat dulu dari kondisinya. Kita biasanya pada saat fisioterapi kita melihat pemain itu bergerak kemana, bermainnya seperti apa, standby itu. Karena dengan tujuan apa? Kita tahu permasalahannya nanti seperti apa. Kalau kita sebut itu on field di lapangan seperti apa, penanganan awal, quick testnya itu kita harus tahu. Kita ambil contoh aja lah, sprain dan strain, cedera otot dan ligamen. Kita kebanyakan itu di ankle. Ya, kita lihat di ankle nih, pada saat misalkan kesleo, tindakan awal apa? Apakah dipijat? Nah, khawatirnya tadi pada saat mungkin saja itu cederanya ringan, tapi kita tiba-tiba pijat, tiba-tiba kita kasih panas, balsem, udah aman. Ternyata tadi malah membuat yang tadinya ringan menjadi berat. Nah, cedera ringan tadi pada saat ada perubahan dari skala pertama warna kulit, seperti itu, adanya pembengkakan dan adanya hematom. Hematom itu dilihat pecah pembuluh darahnya segimana. Karena pada saat on field kita hanya ingin lihat bagaimana penanganan awal pas pemain itu bisa bertanding kembali. Antara berat dan ringan ya tadi kita biasanya dilihat dari situ. Apakah dia mampu main atau tidak. Gitu. Kalau pada saat on field. Nah, dengan tujuan ya tadi full kita harus bisa melihat pemain ini kemampuan segimana. Seperti itu. Dengan tujuan ya kita bisa memberikan penanganan yang baik. Terus misalnya contoh cedera ringan yang terjadi di olahraga biasanya apa aja sih kan biasanya? Kalau berupa contoh sebenarnya kayak misalkan benturan saja, atau misalkan ada memarnya memang tidak, intinya gini, pada saat pemain itu masih bisa bermain, itu bisa kita kategorikan ringan, tapi tetap kita harus pantau. Karena ada namanya toe taps kalau di kita. Apa itu? Itu toe taps itu T-nya itu ya tadi apa itu? Touch. Touch seperti itu. Dilihat toe kita tanyakan bagaimana nih kondisinya, keadaannya. Kamu masih yang dirasain apa nih? Gimana rasanya? Misalkan ada nyeri nih. Di bagian ini gitu. Enggak, kita tanya dulu, ada nyeri enggak nih? Oh, ternyata ada. Nah, udah gitu observer, kita lihat observasi. Apakah ada bengkak atau tidak, ataukah dia ada misalkan dislok seperti itu, itu observasi. Udah gitu kita touch. Apakah ada bengkak? Tadi kita bengkak itu kita bisa lihat. Oh, ternyata ini ada bengkak nih. Oh, ternyata ini ada. Pada saat kita pegang, nyeri misalnya. Nah, itu kita juga lihat. Udah gitu A-nya itu akses aktifnya itu dilihat dengan apa? Dengan kita misalkan gerakan aktif, coba tekuk lurus. Kalau misalnya di sepak bola misalnya diangkat-angkat gitu. Nah, sakit kan nih? Sakitnya nih. Diangkat gitu ya. Oke. Tujuan untuk sana kita mengetahui seberapa parah cederanya itu. Pasif, kita pasif. Pasif itu gimana? Pasif kita bantu. Kita kalau pasif itu kita yang gerakin. Nah, udah gitu. Kok bedanya kok aktif? Si aktifnya yang gerakin. Gitu. Kalau misalnya masih bisa gerak. Kalau pasif diangkat bantu gitu, bantu. Oke. Kita dorong, misalkan kayak misal tiduran nih, melihat diangkat. Itu kita pengen ngecek seberapa cedera gitu. Udah gitu sama skill test. Skill test misalkan sekiranya oke, aman nih semua dari yang tadi. Coba gerak, langsung loncat. Lari di tempat, itu bisa. Itu sebagai penanganan on fieldnya biasanya para fisioterapi olahraga memberikan assessment awal. Karena kan butuh waktu nih, harus cepat, makanya dengan itulah para fisioterapi olahraga melakukan assessment seperti itu. Dan misalkan pun nanti terjadi cedera, kayak misalkan cedera ankle lah, kita ambil contoh aja ya. Cedera ankle, bengkak, inflamasi nih, kita apain? Jadi kita ada price namanya. P-nya itu kita protect. Jangan sampai bengkak ini semakin jadi. Kita pakai apa? Pakai rise. R-nya itu rest, kita istirahatkan. Istirahatkan. I-nya itu ice. Oke. C-nya itu compression, entah pakai bandage, pakai taping, agar apa? Pembuluh darah yang melebar, yang kita sebut vasodilatasi jaringan, itu tidak semakin membesar. Dan terakhir ada elevasi. Elevasi itu adalah di mana luka
lebih tinggi dari jantung. Agar apa? Karena agar si pembuluh darah yang bengkak ini itu bisa kembali ke jantung, mengurangi untuk bengkak. Gitu. Iya. Karena kerusakan tadi. Berarti kalau misalnya contoh nih, kita cedera di ankle, Oke. yang dilakukan tadi itu berarti duduk, si kakinya diangkat ke atas gitu ya? Baiknya sih tiduran. Oh, tiduran. Baiknya tiduran. Terus dikasih kayak apa ya, Jalan. kursi, mungkin kursi yang naik Boleh. kursi gitu ya? Tapi harus tersupport. Maksudnya Tersupport itu jadi gini. Ini misalkan ini kaki nih, Ya. ini ankle. Hmm. Di bagian lutut itu harus tersupport. Lurus, nggak ada Nggak bengkok boleh gitu ya? lurus dan harus tersanggah Oh, lututnya. Karena apa? Khawatir nanti ini kan sendi ini kan melewati antar dua tulang nih. Iya, iya. Khawatir nanti malah membuat tidak nyaman di lutut. Oh. Jadi kita harus buat pemain atau pasien cedera ini kita harus tahan dengan sebaik mungkin. Oh. Ada juga yang kontraindikasi HAM. HAM itu ya tadi apa namanya, hold yang panas-panas. HAM itu yang panas. Udah gitu A-nya itu alkohol, ya. Dan yang ketiganya itu apa itu massage. Dan yang terakhir ada R-nya itu run. Gitu. Heating. Jadi HAM itu heating. Jadi pemanasan yang tadi itu tidak boleh kayak balsem, ya, air panas. Itu akan membuat pembuluh darah semakin melebar. Ya, pembuluh darah semakin melebar tadi tambah massage, tambah alkohol, udah gitu malah tambah lari, itu malah membuat semakin cedera. Kenapa? Dikhawatirkan mungkin hanya ototnya itu otot terulur, misalkan benturan pada saat dimasas, atau ya tadi itu akan mungkin saja yang tadinya hanya stretch bisa jadi nanti malah sobek. Atau mungkin kalau misalkan jenis patah nih, bengkak, misal pemain basket lah kita ambil contoh, habis nge-lay up body jatuh nih, wah bengkak nih, bang udah pijatannya. Nah ini khawatirnya tadi, takutnya misalkan ada yang patah kita nggak tahu, ya, karena kan kita harus di ronsen. Nah jangan sampai misalkan patahannya hanya green stick kita sebut, green stick itu hanya garis patahan saja. Ternyata pada saat kita pijat, ini nggak kempes-kempes, malah makin bengkak, malah makin sakit. Akhirnya pada saat dikoordinasikan kita berobat ke rumah sakit, kita cek sama dokter ortopedi, pas di ronsen, wah ternyata patah nih. Ya sudah, jadi kan capek 2 kali. Capek udah sakit pijat, udah gitu kan, udah lama lagi kan penyembuhannya. Jadi saran dari fisioterapi dari saya pribadi ya tadi, pada saat penanganan yang sekiranya memang itu cedera parah, lebih baik konsulkan ke dokter. Langsung ke dokter ya? Ya, ke dokter, biasanya ke dokter ortopedi bisa. Karena memang berhubungan dengan tadi cedera itu. Atau misalkan ada dokter olahraga, bisa dikonsulkan ke sana. Nah, terus kalau misalnya yang saya tahu sih biasanya cedera itu kalau nggak tulang, otot gitu. Ya nggak sih biasanya kalau di olahraga? Ya. Nah, saya sering dengar, oh ini nih sarafnya sakit nih, tangan nih susah, misalnya ngelempar sarafnya karena emang cedera saraf itu emang ada atau gimana sih, kurang ngerti juga tuh. Baik, jadi gini, cedera itu karena tubuh manusia itu memang ada hubungannya antara tulang, otot, saraf, pembuluh darah, jantung, paru dan sebagainya, organ dalam. Yang berhubungan dengan saraf adalah sebenarnya terbagi 2 saraf ini. Ada saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat ini yang memang berhubungan dengan otak. Otak ya. Nah, itu pusat di otak. Saraf tepinya adalah medula spinalis. Bisa jadi kenapa misalkan, aduh, saya sakit di pergelangan tangan nih. Bisa jadi misalkan ada yang olahraga apa itu, lempar telak peluru ya, mungkin karena posisinya nggak kuat, ada nerve namanya medianus, itu juga bisa mungkin tergeser. Nah itu juga sarafnya memang ada namanya nerve medianus. Jadi ada di terowongan karpal, si saraf medianus itu masuk, bisa jadi ya tadi kejepit. Efeknya bisa kesemutan, udah gitu rasa terbakar, ya mungkin kekuatannya menurun. Karena kekuatan menurun berarti ada problem di situ. Itu makanya sarafnya tadi kemungkinan bisa jadi saraf itu pun bisa, tapi saraf tepi seperti itu. Atau misal itu mah karena problem ototnya aja nih, atau tulangnya nih. Karena apabila ototnya itu melemah, otomatis stabilitas sendi itu akan menurun. Itu makanya bisa jadi ya tadi, ataupun cedera seperti itu ototnya pasti ada penurunan kekuatan. Makanya kita lakukannya dengan apa? Dengan exercise, dengan program latihan untuk pemulihan tadi.
Bisa jadi sih Ada ya, berarti ada ya cedera saraf. dilihat tapi permasalahan di mana dulu. Apakah cuma ototnya aja? Bisa jadi. Makanya itu pentingnya kalau fisioterapi assessment tujuannya untuk itu. Jadi golesan. Terus misalnya ini nih, mengantisipasi cedera, yang saya tahu sih mengantisipasi cedera yang pasti stretching ya, pemanasan. Nah selain itu kira-kira ada nggak selain stretching sama penguatan otot? Tadi pada saat ingin menjadi atlet, pada saat ingin menjadi olahragawan yang baik, harus satu, disiplin. Disiplin apa? Tadi latihan bagus, pemanasan bagus, tapi peninggalan lupa sama aja. Karena khawatirnya apa? Pada saat olahraga itu otot kan bekerja. Ya, otot bekerja otomatis membuat tadi ada asam laktat di otot, fungsinya fleksibilitas. Kalau terlalu lama dan berulang, ya terakumulasi nanti. Ibaratnya gini, awalnya latihan, nggak pemanasan, terus berulang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, pendinginannya kurang, pemanasan kurang, terjadilah tadi penimbunan asam laktat dalam otot yang mengakibatkan otot itu kurang elastis. Nah khawatirnya apa? Tadi ada namanya mungkin pernah dengar nih, spasme otot, tegang otot. Nah spasme otot itu tadi terlalu banyak timbunan asam laktat di dalam otot yang mengakibatkan fleksibilitasnya berkurang. Ya khawatirnya apa? Pada saat ada gerakan tiba-tiba, gerakan cepat, dikhawatirkannya biasanya sobek atau nggak putus. Contoh misalkan di Achilles, Achilles kadang ada gerakan cepat tiba-tiba dia putus. Nah itu dikhawatirkan dari sana. Karena banyak sekali problem-problem di lapangan yang ya kan problem-problem itu yang memang malah menjadi bumerang buat kita. Karena yang penting satu, harus disiplin sih tadi di sana. Berarti intinya mengantisipasi sih ya pemanasan, terus pendinginan, terus kalau misalnya mungkin udah level tinggi atlet ya penguatan otot juga gitu. Penguatan itu penting. Karena penguatannya juga kita harus punya porsi. Jangan sampai karena kita pengen otot besar nih, wah hajar nih, langsung masuk bebannya tinggi gitu ya. Itu juga nggak bisa. Kita harus bertahap. Otot apanya harus diperkuat. Seperti itu. Karena mungkin pernah dengar core stability. Core stability ya tadi batang tubuh. Batang tubuh ini harus kuat. Karena kalau batang tubuhnya kuat, otomatis ekstremitas akan lebih kuat. Makanya dengan tujuan tadi penguatan ini kita harus perhatikan dosisnya berapa, repetisinya berapa, seperti itu. Mau waktu berapa menit, ya pengulangannya mau berapa kali, ya. Seperti itu jadi program untuk ya tadi penguatan otot itu ya. Terus misalnya masalah cedera lagi, balik lagi nih kan, ada penyembuhan, ada pemulihan. Sebenarnya beda nggak sih itu tuh penyembuhan itu? Beda. Nah, bedanya apa tuh? Jadi penyembuhan ini dimana pasien itu cedera. Cedera itu harus ada fase rehabilitatif. Nah setelah ada fase rehabilitatif baru ke fase pemulihan, recovery. Ya, jadi nanti ke maintenance. Nah, itu karena yang membedakan itu sih, kalau misalnya penyembuhan kan lebih ke rehabilitatif ya, karena ada cedera. Nah ini fasenya pemulihan ya tadi setelah fase cedera tadi. Berarti secara garis besar kalau sembuh belum berarti pulih. Ya kalau pulih udah pasti sembuh gitu. Ya, karena ada bugar nih. Di fase pulih itu ada bugar. Nah, gitu kita lihat. Bugarnya seperti apa. Terus penanganan cedera, kalau tadi sih penanganan cedera kalau berat sama ringan mungkin kita nggak kelihatan ya. Kalau misalnya penanganan cedera yang paling pertama kira-kira apa aja tuh biasanya? Kayak misalnya ada pelatih, kayak kalau misalnya kita ngelatih ekskul gitu, atau misalnya pelatih tim yang mungkin belum pro gitu ya kan, mungkin nggak bisa juga ngebawa fisioterapi. Nah kira-kira untuk pesan-pesan, ya mungkin guru olahraga juga ya, mungkin lagi olahraga tiba-tiba anak-anaknya cedera. Nah yang bisa dilakukan guru olahraga sama pelatih mungkin top tipsnya untuk guru olahraga sama pelatih deh, secara yang ringannya deh apa kira-kira? Kita cek dulu, misalkan terjadi tadi benturan di tangan lah, kita tangan bengkak nih, wah ini bengkak nih. Penanganan awal masuk ke price, protect dulu, jangan sampai ada gerakan yang berlebih, ya. Udah gitu rest, istirahatkan dulu, jangan dipaksakan, dilihat dulu makin bengkak kan nih. Udah gitu kasih es. Pada saat ada cedera kasih es.
penanganan awal. Pasti kasih es gitu Ya. cedera apapun gitu Ya, ya. penanganan awal akut itu es. Jangan pernah yang panas. Iya, Karena itu tadi harm itu. Iya, Ya. Jadi es, udah gitu misalnya sekiranya ada bandage persiapan P3K mungkin kita bisa bebat. Oh, yang apa yang warna coklat itu ya yang Nah, elastis bandage. Iya, itu kita bisa pakai. Iya. Atau sekiranya misalkan ternyata ada perubahan dari bentuk, nah itu bisa jadi ada indikasi patah nih. Oh. Caranya apa? Misalkan nggak ada kayu, nggak ada yang keras-keras untuk menyanggah, kita bisa pakai kardus mungkin. Kita sobek, tempelin sini, itu protek. Proteknya di sana. Karena dengan tujuan tadi compression, menahan jangan sampai pembunuhan itu besar. Nah gitu bisa kita elevasikan. Misalkan di sini disanggah seperti ini, kita bisa pakai arm sling, itu bisa. Nah yang tadi kembali lagi pada saat kita ada cedera, itu kita tidak bisa langsung sekaligus wah udahlah pijat aja, tahan, udah kasih balsam, mana balsam, gesek nggak bisa. Tadi pakai press tadi kalau di fisioterapi pakai press. Kemudian itu dengan penanganan awal kayak tadi pada saat di lapangan dengan seperti itu kita bisa mengantisipasi cedera itu tidak semakin melebar. Itu yang dikhawatirkan kan. Makanya kita harus cegah di situ dengan tujuan apa aman pemain juga. Itu jangan sampai karena penanganan yang kurang tepat mematahkan karir mereka. Biasanya orang itu menggabungkan antara pakai deker terus pakai balsam juga katanya. Nah itu kira-kira gimana tuh?